Oke. Lanjut ke soal berikutnya terkait option pricing terus soal 2, 3, 6, 7, 8. Oke, ada 8 soal. Ya, kita coba bahas satu. Yang pertama terkait option pricing. Jadi satu saham pada saat ini harganya 500. Jadi kalau misalkan kita diketahui ya, kita ketahui dulu. Jadi harga saham jadi current stock price udah 500. Diperkirakan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan harga saham tersebut akan naik 12% dan atau turun 8%. Berarti akan naik, kalau kita notasikan akan naik itu akan naik berapa tadi? 12%, turun 8%. Misalkan suatu euro euro European call option untuk saham tersebut dengan strike price, ini call ya, iya. Strike price 510, berarti strike price 510, jangka waktu T-nya 6 bulan, tingkat bunga RF-nya bebas risiko adalah 6% per tahun. Bukan 6 bulan sih, 3 bulan. Ini karena dia perpanjangan 2 kali, 3 bulan, 3 bulan, ini kan. Dari 6 bulan, bukan 2 kali sih. Nah, batasnya dia di 3 bulan untuk apa ya tadi melihat kenaikan. Nah, ditanyakan berapa harga wajar dari call option dengan menggunakan binomial option pricing model. Jadi kalau binomial pricing model itu rumus ya, terus gimana ya rumusnya? Rumus. Jadi rumus probability up naik dikali dengan payoff up ditambah probability down dikali payoff down dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Nah, karena dia ditanyakan untuk 2 periode, berarti kita akan melakukan 2 kali. 2 kali perhitungan. Nah, terus ini rumus 1. Rumus 2. Kita tentukan dulu probability 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 up-nya ya. Iya. Jadi probability up itu rumusnya adalah 1 plus R minus D dibagi U minus D. Nah, U itu apa, D itu apa? Nah, kita lihat nanti. Jadi, U itu kan, nah, sorry, tambahan kalau untuk probabilitas down itu
adalah 1 minus probability up. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjut up down 1,12. Oke. Nah, cara cari U itu, jadi U itu kan sebenarnya berapa persen sih kenaikannya gitu. Otomatis kan up-nya itu kalau kita tulis 1 plus 12% ya, atau 1,12. Down-nya itu sih kan minus 8% atau 0,92. Nah, nanti angka ini akan kita pakai untuk menghitung payoff-nya. Sekarang eh, eh, tadi lupa ya. Tingkat bunganya kan 6% per tahun. Kalau kita jangka waktunya 3 bulan, berarti kan 6% dibagi dengan 3/12 atau 1,50%. Karena tadi jangka waktu RF-nya kan tingkat bunganya dalam tahun. Terus di sini jangka waktunya 3 bulan. Jadi kita buat dalam per 3 bulan. Jadi 3/12 dikali 6% dibagi 3/12. Nah, terus apa ya tadi? Lupa. Sekarang kita hitung yang agak panjang sini. Tadi kan dia hitung payoff-nya kena ini call ya. Call itu kan gambarnya gini. Nah, jadi ini tuh kan titik yang namanya titik exercise price kan. Nah, di sini tuh biasanya harga saham. Nah, oke. Kan eh, call itu adalah call option adalah hmm, hak hak untuk membeli saham dengan kalau nggak salah ya dengan harga harga dengan spesifik price gitu. Jadi berdasarkan perjanjian atau bukan perjanjian sih berdasarkan nanti dia mempunyai pilihan apakah ingin membeli di harga exercise price atau tidak melakukan exercise price. Jadi dia ada punya pilihan. Nanti tergantung dari tingkat saham yang tingkat harga. Kalau sini kasusnya saham yang berlaku. Jadi dia bisa yang namanya option dia bisa punya pilihan bagi pembeli untuk membeli di harga exercise price ataupun tidak membeli di harga exercise price itu namanya option. Jadi maka nanti kurvanya gini. Jadi misalkan harga exercise price-nya 50, terus di sini katakanlah harga sahamnya adalah 70. Nah, ketika dia mempunyai option, maka maksimum ini disimbolkan current stock ya atau S stock. Nah, ketika dia maksimum payoff yang bisa didapat dari dari buy call, jadi pembeli buy call adalah dari selisih dari harga saham dengan exercise price. Jadi maksimalnya S minus X misalkan. Sorry. Ini simbolnya E.
atau 0. Jadi antara dua. Nah, tapi maksimalnya pasti misalkan berarti di sini maksimalnya adalah S-nya 70, surprise-nya 50 atau 0. Maka maksimalnya adalah 20. Jadi konsep gitu. Jadi dia 20. Kenapa? Karena di pasaran harganya 70, tapi kita bisa beli di harga excess price. Oke, kita lanjut. Nah, jadi itu konsep call ya. Nanti, nah, baru kita masuk ke dia kan current price saat ini adalah 500. 500 tadi dia ada kenaikan 1,12 ya. Kalau kita kali 1,12 itu jadinya 1,12 dari 500 akan naik sebesar 627 560. 560. Nah, terus penurunannya 500 dikali 0,92 460. Terus nah 560 ini ada potensi probability-nya itu bisa naik bisa turun lagi gitu. Karena kan tadi kenapa kenapa ini dicabang lagi karena dia tadi keterangannya 2 periode. Karena kalau kalau satu periode kita sudah bisa hitung berapa sih maksimum maksimum payoff-nya gitu. Nah, berarti di sini 560 per 60. Nah, berarti di sini kalau kita kalikan 1,12 itu akan ada potensi naik jadi 627,2. Dan ini kalau kita kali 0,92 potensi turunnya yang dari 560 tadi turun ke 515,2. Terus nah, 460 pasti ke sini kan 460 kali berapa ya? 460 dikali 1,12. Nah, ini kan sama aja sih sebenarnya. Ini kalau kita kali up-nya 5, jadi 560 kita kali 8%, dikali dengan 0,92, ini dikali dengan 1,12, ini juga dikali 1,12, ini dikali 0,92. Jadi dua kali gitu. Terus ini 460 dikali 0,92. 423,2. Hmm, oke. Nah, terus 560 dan 72 apalagi itu. Nah, nilai maksimumnya itu ini payoff namanya, payoff.
maksimumnya berarti harga tadi ya, stok current price yang tadi kan ini kan harga current price-nya 627,2 dikurang strike price 510. Ini 627,2 dikurang 515. Ini oh sorry. Nah, tadi kan ingat kalau ini kan em, current price atau stock price dikurang exercise. Jadi kan di exercise di angka 510 berarti kalau kita masukin lagi ketemunya payoff-nya atau keuntungannya adalah 117,2. Sementara di maksimal itu 51,5,2 dikurang 510 ketemu 5,2. Nah, kalau ini maksimalnya 423,20 dikurang 510 atau 0, maka nilainya 0. Karena apa? Karena ini tidak akan di exercise. Karena tadi ketika harganya turun, sementara harga exercise-nya itu misalkan katakanlah harganya tadi 440. Di sini exercise price-nya 50. Otomatis kita nggak akan pilih call option ini gitu. Kita nggak akan mengakses call option ini. Ya kita cukup membeli di harga pasaran karena harga di pasaran lebih murah dibanding harga exercise price. Makanya ini pilihannya bukan negatif tapi nol. Artinya kita tidak akan mengexercise call option ini. Nah, setelah kita ketemu payoff, baru kita bisa memasukkan fungsi itu tadi. Fungsi probabilitas up dan naik ya. Nah, kalau kita tulis probabilitas up-nya itu tadi sesuai rumus itu 1 plus R 1 plus R-nya tadi berapa ya? Oh ya, 1 plus R-nya tadi 1,50% dikurang D. D-nya itu 0,92 dibagi dengan U minus D. U-nya tadi 1,12 dikurang 0,92. Maka probabilitas up-nya itu, naiknya itu adalah di rumus call option. Ketemu probabilitas naiknya itu ada berapa ini? 47,5%. Sehingga probabilitas turunnya downnya itu adalah 1 minus 47,5% atau 52,5%. Baru kita bisa hitung nilai call-nya pakai rumus ini. Berarti oh, oke.
Jadi kita harus hitung satu-satu nih. Oke, harus hitung satu-satu. Hitung call-nya, karena ini call 2 periode ya. Kita hitung yang pertama dulu. Eh, jadi kan untuk yang sama, untuk yang up-nya itu adalah 627,2. Sorry, gampangnya itu tadi payoff-nya tuh 117,2 dan down-nya itu 5,2. Nah, nah ini kita hitung present value-nya gitu. Present value-nya berarti kan 117. Yang tadi pakai rumus bukan present value sih, pakai kita hitung call-nya yang ini, call tahap satu. Berarti kan probabilitas up 47,5% dikali dengan 117,2 ditambah 52,5% dikali dengan berapa ya tadi? 5,2 juga. 5,2 dibagi dengan 1 plus 1,50%. Terus ketemu hasilnya adalah 57537. Sekarang yang call 2, yang untuk up-nya itu adalah 5,2 dan down-nya adalah 0, sama dengan 47,5% dikali 5,2 ditambah 52,5% dikali 0. Ketemulah 1 plus 1,50%. 2,4335. Nah, ini hasil ini kita baru bisa menentukan nanti kalau karena ini bertingkat ya, kalau bertingkat ya call option yang 2 periode, kalau yang satu periode seharusnya lebih simpel. Ya ada contohnya. Nah, di call option ini berarti kan nilainya kita sama konsepnya 47,5%, tapi dikalikan up-nya ini 57,5 ditambah 52,5% kali 2,43 dibagi dengan 1 plus 1,50%. Maka ketemu ini harus pindah kali ya. Ketemu berapa ya kalau optionnya
nomor kalau opsinya tadi berapa? 28,18. Nah, yang kalau yang B, ini jauh mensikat B ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu harga option dan jelaskan bagaimana pengaruh masing-masing faktor itu. Jadi yang pengaruhi kalau option itu yang pertama ada stock exercise price, interest rate, volatility, sama expiration date. Nah, ini pengaruhnya kalau call dan put. Call itu dia ketika stock price-nya naik, maka call-nya akan positif. Dia kan tadi ini, kalau stok price harga sahamnya jadi 70, dia akan untung 20 karena di exercise price-nya di harga 50. Jadi kita nggak harus beli di harga 70, kita bisa beli di harga 50. Nah, untuk exercise price juga ini kebalikannya, interest rate sama. Nah, ini ada penjelasan terpisah ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Tiga, oh iya, nomor terakhir yang susah. Oke, 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 oke. Ini tinggal kita jabarin aja yang diketahui. Ya, misalkan dia strike price-nya kalau disimbolkan E, strike price itu sama dengan exercise price ya, 48. Yang waktu 1 tahun turun, jadi up-nya itu 1,2 dan down-nya itu 1 per 1,12 atau ketemu 0,83. Jika harga saham ini saat ini jadi S current stake current stock price adalah 50, tingkat bunganya R-nya 2%, hitunglah put. Oke, jadi kan rumusnya sama. Di ini sebenarnya untuk call option sama sama put sama, hanya beda nanti di payoff-nya. Kalau pakai rumus ini ya. Nanti kita akan coba pakai rumus yang benar-benar ini kan kalau dia karena periode 2 bulan agak eh, emang kayak gini gitu penjabarannya. Tapi kalau dia cuma periodenya 1 periode seperti yang nomor di bawah, nanti kita akan ketemu soal yang kita pakai coba 2 cara. Cara pakai rumus ini dan cara persamaan. Jadi kita menyamakan call dengan stock price itu, posisi payoff-nya. Nah, di sini kan kalau kita tinggal masukin rumus berarti kan hmm, kita kalau mau gampang bikin dulu nih, dia kan harganya 50. Naiknya tadi 1,2 dikali 50, 1,2 dikali 50 itu 60, ya kan 60. Terus downnya itu 0,83 dikali 50 jadi 42. Nah, kalau put itu kan ini kan gambarnya, kalau put itu ini.
Nah, ini exercise price-nya. Jadi put itu adalah hak untuk menjual saham. Jadi kita menjual apa ya? Menjual saham tapi di harga exercise price atau tidak di harga exercise price. Nah, tergantung nanti opsinya itu. Nah, cara menentukannya kita mengexercise atau tidak. Nah, ini kan kita posisinya menjual apa ya, hak untuk menjual kan. Kita punya saham, kita beli terus kita jual. Tapi kita akan melindungi harga saham tersebut ketika harga saham tersebut turun gitu. Kita nggak mau kita beli misalkan 50, terus ketika kita jual sama lah jualnya itu jadi jadi lebih rendah gitu daripada harga yang kita beli. Kita pengennya kalau untuk dapat untung kan kita harus dijual di atas harga beli gitu. Kalau sini juga kita juga harus jual di atas harga exercise price. Kalau kita pakai instrumen put option. Nah, di sini misalkan contoh exercise price-nya 20 atau 50 lah kayak tadi. Nah, ketika harga sah ketika harga turun sebesar atau S-nya itu adalah 70, nah, kita akan dapat keuntungan 20. Sorry, kok 30. Nah, jadi kan harga stok price saat ini jadi 70, tapi kita harga saat ini itu 30, tapi kita sudah mengamankan nilai penjualan kita gitu. Kita bisa jual di harga 50. Maka kita punya untung tadi selisih dari dikurang exercise price, sorry, untungnya itu ya exercise price dikurang stock price, dikurang S. Maka maksimalnya E-nya berapa? Exercise price-nya atau stock price-nya 48 dikurang tadi 60, maksimalnya 48 dikurang 42. Ini sih atau 0 sih. Nah, tadi ketika dia harganya 60, harga pasaran 60 nih. Ternyata terus kita udah terus ada exercise price-nya 50. Yang mending kita tidak mengexercise atau tidak memilih di harga 50 karena harga di pasaran 60. Kita pilih yang lebih tinggi, harga yang lebih tinggi yaitu harga 60. Maka kondisi pertama itu dia adalah nol. Kenapa? Karena ketika harga tinggi ya ini kan dari sisi kita hak untuk menjual gitu, menjual saham. Ketika harganya nol maka 8 kurang 60 ya, maka ketika harganya naik maka kita akan memilih tidak mengexercise put option. Jadi ini sisi put ya, beda dengan call tadi. Kita tidak akan mengexercise put option. Ketika harganya turun, nah, baru kita akan mengexercise seperti yang ini dari 48 42. Payoff-nya adalah 6,33 sih persen. Nah, barulah kita bisa hitung tadi, hitung rumus biasa ya. Kita masukin probabilitasnya, prop up-nya 1 plus berapa persen sih soal? 2% dikurang up-nya 1, ya dikurang down ya 0,83 dibagi 1,2 dikurang 0,83 ketemu up-nya 50,9% dan down-nya 49,1%, total 100%. Baru ketika dimasukin ke rumus put option, sorry, karena binomial lah. Option 6,3549 berapa ya 4 put option tadi? Oh ini 50,9% dikali 0 ditambah 49,1% dikali dengan 6,33 dibagi dengan 1 plus 2%. Ketemulah putnya
3,05. Oke. Nah, nanti untuk video selanjutnya akan kita lanjut lagi di 2 soal, mungkin 4 soal lagi. Soal berikutnya. Oke. Stop.